bukan bicarakan itu, Sleman. Berantem, Nyok. Nah itu kan, berarti lu udah tahu. Perasaan gua ngomong jelas banget. Sampai ngomongin soal bola PSSI itu urusan lain. Ini urusan tangan gua sakit dah. Nah yang maksud sama saya ini, apabila ada warga dari Jawa atau dari mana saja sampai ke kampung kita ini, apa salahnya? Yang punya hak itu laporan ke Pak RT. Kan situ sudah ada. Ada maka jaram, ada rasan, saramasan. Sorry Pak RT, sorry. Aduh. Nah Pak RT, maaf nih, bener-bener minta maaf saya. Lagi asik banget saya nyanyi. Dan kata apa lu? Ya, lagi belajar nyanyi. Itu kan siapa tahu 17 Agustus, ya kan? Kita nyari penyanyi sono nggak bisa. Saya netra jadi penyanyi. Coba Pak RT dengerin suara saya. Ngapain lu? Lagi belajar nyanyi. Rencana saya di bulan Agustus nanti saya mau tampil di panggung Pak RT. Lu kaki lu baru lu goyang-goyang lu. Apa lagi dibilang nyanyi juga. Suara yang sekarang ini seperti suara ada tuh penyanyi dangdut. Lanai, aku lanai. Kalau abang suka saya, aduh sayang. Enak kan Pak RT? Yang janda di sono. Ya, Lu suka ke sono nih. Pak RT punya masih parah aja. Hah? Biduan. Nah, Laki orang mana tadi itu? lakinya orang Parung. Tapi yang enak lagu Jaipongan Pak RT. Dada taing ujang. Iya, bisa lagu oma lu. Legenda seksa. Omang bukan begitu. Lagunya Oman nah, geraknya agak begini. Hai manusia, hormatilah orang tuamu yang melahirkan dan yang membesarkanmu. Nah itu dulu gue dengar suara begitu tuh lagu Upit Remana tuh. Remana dulu. Gipongan. Gak budak ngomong lagi belum. Enak tuh. Lu tau gak? Ada apa? Lu kenal nggak sama Sleman? Sulaiman yang dekat Punangka, rumahnya Punangka 2. Sleman, laki-laki Sleman. Iya, yang rumahnya potongan kandang itu. Nah, itu lu belum pernah, kan lu dulu yang gua ajak mampir gitu. Lah, Leman mah kenal banget, Pak RT emang sering ketemu sama saya. Leman mah. Gimana sih nggak ada Punangka 2? Apa tadi gua bilangnya begitu? Capek. Gua kata Punangka. Bukan rumahnya. Iya, yang orangnya Eh. pendek. Ada apa? Dia tahu nggak? Dia udah punya indek-kosan. Maksudnya? Indek-kosan. Maksudnya? Dia di situ nampung pegawai orang kerja di tekstil. Emang di sini sebagian besar masyarakat kita tuh belum mengerti apa tuh artinya disiplin dan pelaturan. Satu contoh, ya kan? Kita memberi kepada tamu yang akan masuk ke kampung kita ini, apabila lebih dari 24 jam, tolong lapor kepada RT terdekat. Itu yang saya pernah anjurkan kan begitu. Ini gue bukan membicarakan soal bola. Kalau PSSI itu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ini gue bukan bicarakan itu, Sleman. Berantem, Nyok. Nah itu kan, berarti lu udah tahu. Perasaan gua ngomong jelas banget. Sampai ngomongin soal bola PSSI itu urusan lain. Ini urusan tangan gua sakit dah. Nah yang maksud sama saya ini, apabila ada warga dari Jawa atau dari mana saja sampai ke kampung kita ini, apa salahnya? Yang punya hak itu laporan ke Pak RT. Kan situ sudah ada, udah dipasang, ya enggak? Iya, namanya pamflet-pamflet sudah dipasang. Warga, pendatang, tamu, lewat dari 24 jam harus lapar. Ya? Lapar. Kalau mau buru-buru sih. Iya lapor, nah lapornya ini kepada PT. Sehingga apabila terjadi yang dimaksud dengan saya ini, jadi cepat, informasinya cepat. Nama si A bin si Pulan telah tinggal di RT Kampung Bengek dengan RT Bolot yang budeg. Lu duduk nongkrong deh. Kita ngomong dulu kayak kedenger. Nah, itu maksud saya kedisiplinan itu.
Jadi banyak memang di bagian kita ini tuh di situ aja gue lihat tuh anak dari warung-warung remeng-remeng. Ini enggak. Itu tem-tem bawa laki-laki. Katanya nih ya. Itu bukan lakinya li. Memang ini betul-betul di kampung kita ini udah agak sedikit kotor Pak RT. Maksud saya. Oh lu mengizinkan? Gue kagak ngomong ditimparin, ngomong kagak tahu aku. Nah kalau saya sekarang ini saya cuma minta izin Pak RT. Bagaimana kalau orang ngomong itu saya gerbek? Coba, saya minta izin Pak RT. Jadi begini. Sekarang gua tugaskan lu mengenai persoalan di bidang keamanan. Saya di warung-warung itu lu harus datengin dengan pakaian preman. Lu lihat di situ banyak anak-anak muda. Iya. Anak muda. Iya. Yang suka membawa pel-pel kecil-kecil tuh apa namanya ini beko. Kecil. Kalau bulan pas jangan ngomong aja ngapa? Kecil, pel kecil tuh yang suka sambil minum di tenggak tuh pada mabok. Beka. Hah? Beka. BK. BK itu dilarang sebenarnya. Itu merusak sebenarnya. Itu merusak. Lu belum pernah ketiban durian sih. Iya coba begini udah buktinya namanya lu dulu bagaimana sih perasaan kalau lagi habis minum gituan lu dulu udah pernah dulu. Itu makan dulu tapi sekarang saya kan udah hal begitu udah saya buang sama sekali. Selama dididik sama gua kan namanya lu alhamdulillah namanya membuang namanya urusan begitu-begitu. Remang-remang Ya enggak? Nah, sekarang ini kita sangat ikut prihatin. Remaja-remaja kita ini kayaknya ambil banyak menjurus ke situ. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai aparat ini supaya anak tersebut bisa masa depannya cerah? Coba saya minta pendapat dan saran Pak RT. Yang gue maksud begini, bagaimana yang nggak jangan sampai jatuh ke keluarga kita. Iya. Ya nggak kalau bisa cegah lah. Kapan gue ngomongnya begitu tadi men lu? Enggak. Kalau hal ini kita terus-menerus kita sebagai aparat kayaknya kurang menanggapi hal begitu kan? Itu mau gue ini ada ujungnya Pak RT. Ya kayaknya sih saya sebagaimana saran Pak RT dan perintah Pak RT, saya akan laksanakan. Sekarang lebih baik begini. Karena dia tidak mau datang kemarin laporan, kita datang ke rumah Sulaiman. Emang kalau setahu saya banyak orang laporan kepada saya, ini biang keladinya Sulaiman ini. Biang keladinya Sulaiman. Sulaiman. Iya Sulaiman biang keladinya. Dia yang suka informasikan sebegitu begini. Ini dia orangnya. Iya soalnya kita dianggap apa? Nah makanya. Enggak. Ya kan, kalau sampai kampung kita ini tetap dibikin begitu, mau jadi apa lo? Hah, ayo gue tanya. Lu warga, lu laporan gue nih ansip, punya wewenang, jangan barangin gue. Lu ngomelin gue deh. Enggak, maksudnya Sulaiman, gitu. Kan pangkatan gue lu. Ya namanya emosi mana kita kontrol, Pak RT minta maaf. Ya, aduh maaf Pak RT, lupa. Ada yang laporan sama saya baru laporan Pak RT. Sebentar, Pak. Sebentar. Kenapa? Penting banget ini laporan, serius banget. Duduk lagi ini. Ya mau. Begini, di rumah Bu Eti, kedatangan seorang perempuan. Ya kan? Yang belum saya kenal siapa itu perempuannya. Sulaiman. Eti. Sulaiman udah tadi. Ini Eti. Cuman perempuan itu saya khawatir. Ya. Siapa tahu di rumah Bu Eti dia bikin praktek yang kira-kira meresahkan masyarakat. Yang indekos di situ. Iya. Rumah Sulaiman. Nah, maksud saya kita perlu curiga Pak RT. Indekos rumah Sulaiman. Buset dia. Ya kalau ngomong biar aku lah. Ada berapa orang? Nggak tahu kalau Sulaiman lah. Ini mah rumah Bu Eti. Katanya sih seorang. Katanya yang datang. Banyak. Seorang, satu. Perempuan. Di situ laki-laki perempuan. Perempuan doang, laki nggak ada. Lantas Sulaiman? Lu jadi muter di Sulaiman emang. Oke. Sulaiman abis nih. Nih, Eti sekarang nih. Eti. Pantatnya gede. Kayak Eti. Apa Eti? Kamu orangnya? Lu mau orang meresep nyeksa gua kali ya? Itu biasalah. Bukan apa-apa Pak RT. Siapa tahu nanti dia buka praktek yang kira-kiranya meresahkan masyarakat. Kita kan kecewa sebagai aparat Pak RT. Ini bagus kita belum
belum berangkat. Ada yang penting gue mau bicarakan sama lu. Sebenarnya. Soal apa, Pak? Gue lihat, gue sering lewat situ tuh yang di rumah Eti tuh perempuan siapa itu? Nah, kan tadi gue ngomongnya begitu udah. Lah gue apa serius banget dengerinnya. Rumah Eti. Lah makanya itunya salah perang sekarang ini di rumah Eti Sumiati ini siapa perempuan ini? Datang tanpa laporan sama kita. Kita kan perlu curiga. Ada lakinya atau tidak? Saya belum tahu hal itu, Pak RT. Ada. Bagaimana? Ada. Belum tahu. Wah, Lakinya tinggal